Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 21 Maret 2021. Bertobat dan hasilkan buah yang lebat. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama, kitab Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Bacaan kedua Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 9. Dan Injil Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 23. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, telah kita ketahui bahwa pelayanan Yesus tidak hanya terbatas kepada bangsa Israel, bangsanya sendiri, tapi di luar itu saudara-saudara, seperti Injil hari ini yang kita baca, orang Yunani pun mendapat pelayanan dari Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah pelayanan kita hanya terfokus pada bangsa kita, suku kita, kelompok kita? Injil hari ini kita melihat ada orang Yunani yang ingin berjumpa Yesus. Melalui Filipus, mereka menyampaikan maksudnya. Dan bersama Andreas, Filipus menyampaikan keinginan orang Yunani tersebut kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Yohanes 12 ayat 23 sampai dengan 24. Apa maksud perkataan Yesus ini, saudara? Di sini Yesus hendak menjelaskan apa yang akan terjadi atas dirinya. Ia memakai gambaran tentang biji gandum, sebuah prinsip alam bahwa kematian atau pengorbanan mutlak perlu bagi kehidupan selanjutnya. Satu biji gandum yang ditanam akan menghasilkan banyak bulir gandum. Begitu pula Yesus, saudara, bahwa Yesus di dalam kematiannya di kayu salib akan menyelamatkan, menghasilkan, membawa banyak orang kepada kehidupan. Oh, haleluya. Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sendiri sebagai biji gandum. Kalau Tuhan Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, saudara-saudara, ia tidak akan berbuah. Tidak ada korban penebusan dosa dan tidak ada keselamatan. Dengan kata lain, saudara-saudara, manusia berdosa akan tetap menanggung akibat dari dosa seperti tertulis. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus mau taat sampai mati di kayu salib, saudara-saudara, maka ada buah yang dihasilkan, yaitu orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus yang telah menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, akhirnya menghasilkan tuaian, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bagaimana sikap kita atas pengorbanan Tuhan Yesus yang rela mati di atas kayu salib ini, saudara? Cukupkah kita hanya mengucap syukur saja kepada Tuhan atas segala pengorbanannya? Oh, tidak, saudara. Sebagai orang yang ditebus, selayaknya lah kita mau mengerti akan kehendak Tuhan di balik pengorbanannya itu. Karena aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Kehendak Tuhan bagi orang percaya, saudara-saudara, adalah menghasilkan buah.
Agar dapat berbuah maka kita pun harus mengikuti jejak-jejak Tuhan Yesus. Yaitu menjadi seperti gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Seperti biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, saudara. Kita pun harus bersedia meninggalkan kehidupan lama kita dan sepenuhnya mengenakan kehidupan Kristus. Nah, apakah kita telah berbuah seperti yang diharapkan, saudara? Tanpa ada pertobatan sejati, saudara-saudara, maka tak akan menghasilkan buah itu, saudara. Perenungan hari ini di dalam masa prapaskah, masa olah batin, mau mengajak kita semua merefleksikan diri kita masing-masing. Sejauh manakah pertobatan kita? Sungguhkah kita bertobat? Atau pertobatan kita hanya sekedar tobat, yaitu tobat. Kita semua saudara-saudara diminta bertobat di dalam pertobatan sejati. Kita mau menyalibkan kedagingan kita seperti Paulus katakan. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 19b sampai dengan 20. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau dengan sungguh-sungguh mengikuti Yesus dengan melakukan pertobatan sejati. Dan kita mau berusaha dengan iman kita untuk menghasilkan buah-buah yang lebat yang diharapkan oleh Yesus. Mari saudara-saudaraku, di dalam pertobatan ini kita sungguh-sungguh bertobat di dalam pertobatan sejati dan mau menghasilkan buah-buah pertobatan. Tuhan Yesus, Engkau adalah biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Namun kematian Engkau tidak sia-sia. Dunia Engkau selamatkan dan dari kematian. Engkau berbuah manis. Biarlah kami juga boleh menjadi biji gandum itu dan senantiasa berjalan bersamamu ya Tuhan Yesus. Sehingga menghasilkan buah-buah manis yang lebat seperti yang Engkau harapkan. Kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Mari kita persiapkan hati kita bersama pasangan kita, bersama keluarga untuk menyambut Dia di dalam perayaan Ekaristi. Mari kita terima perutusan karena kita diutus. Shalom.